Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Santriyan dan masyarakat Cibanban yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa melanjutkan rutinitas kita dengan membaca wirid Ratibul Haddad, kemudian dilanjutkan dengan baca kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat, mengambil pelajaran, mengambil ilmu, sehingga menambah keimanan, ketakwaan, dan semangat dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan malam ini saya akan membacakan sebuah makalahnya Ibnu Athaillah yang berbunyi qaumun tasbiqu anwaruhum al-karahum wa qaumun tasbiqu al-karuhum anwaruhum wa qaumun tatasawa al-karuhum wa anwaruhum wa qaumun la al-kara wa la anwara na'udzu billahi min dzalika na'udzu billahi min dzalika. Baik. Jadi qaumun tasbiqu anwaruhum al-karuhum. Jadi ada sekelompok kaum yang mana cahaya mereka itu menyalip atau mendahului zikir mereka. Ini adalah kelompoknya orang-orang yang majdub, yaitu orang-orang yang dirinya itu ditarik mahabbahnya untuk cinta kepada Allah. Jadi terkenalnya dengan wali majdub, wali kekasih Allah yang mana dirinya itu ditarik mahabbahnya kepada Allah semata, sehingga saking mahabbahnya kepada Allah, dia itu kehidupannya tidak normal, tidak sadar sebagaimana umumnya manusia. Karena cahaya mereka itu lebih besar mendahului daripada zikir mereka. Jadi zikir itu karena cahayanya besar, otomatis zikirnya itu ya tidak diketahui, dan itu bergerak dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya berzikir pada Allah, ingat kepada Allah, sehingga lupa pada keluarganya, lupa pada dirinya, lupa kepada sekelilingnya. Maka tingkahnya tentunya tidak normal sebagaimana umumnya manusia. Qaumun tasbiqu anwaruhum al-karum. Jadi ada sekelompok kaum yang mana cahaya mereka itu mendahului zikir-zikir mereka. Di sini di keterangan dalam kitab Asy-Syarqawi, wa hum al-majdubun al-muraduna. Ya, mereka itu adalah kaum yang majdub, yang sudah disetir oleh Allah. Jadi kekasih Allah, kalau kita temui mereka yang majdub, maka kita itu harus husnudzon saja bahwa Allah menjadikan kekasihnya itu macam-macam, tidak hanya dalam bentuk ulama,
Ada yang sebagai petani, ada yang sebagai gelandangan, ada sebagai pedagang di pasar saja. Namun tidak nampak kewaliannya. Banyak hal-hal seperti itu. Nah, kalau kalian pergi ke Hadramaut di Tarim sana, begitu banyak orang-orang seperti itu, wali tapi tidak nampak kewaliannya. Jadi tidak semua jalur kewalian itu melalui jalur ulama, tidak. Dan tidak jalur kewalian itu tidak melulu dengan jalan ibadah. Jadi ada sebagian orang yang dijadikan oleh Allah wali memang sudah ditakdirkan. Jadi tidak perlu mujahadah, tidak perlu zikir yang banyak, tiba-tiba ditakdirkan saja dari Allah untuk menjadi wali. Dari mulai kecil sudah kelihatan misalkan ciri-cirinya ada. Ya, nah, itu kelompok yang majnun. Jadi karena cahayanya itu lebih besar yang diberikan oleh Allah kepada dirinya, maka jiwanya itu goncang, gak kuat menerima cahaya tersebut, maka akhirnya menjadi seorang wali yang majnun. Nah ini ya kadang rokok terus, ya kadang gak pakai baju, ya kadang coret-coret mobil segala macam, kadang ya sering buang duit, guntingin duit ya. Nah ini gak jelas karakternya. Nah, tugas kita husnudzon. Tetapi kita juga tidak boleh meminta fatwa kepada wali majnun. Jadi meminta fatwa secara hukum tidak boleh. Karena apa? Statusnya wali majnun itu seperti orang yang ghairu mukallaf secara syar'i. Artinya tidak secara zahir itu tidak nampak peribadahannya. Sebenarnya ibadah, mereka ibadah. Cuma saking ikhlasnya itu tidak nampak cara ibadahnya itu. Kadang pakaiannya nggak pakai pakaian ulama, kadang pakaian pokoknya seadanya saja. Ya, ada di sana di Dieng namanya Mbah Fanani, Dieng Jawa Tengah sana. Beliau itu sudah mendiami tempat tersebut di sisi jalan pakai tenda selama kurang lebih 23 tahun. Rambutnya gimbal panjang, cuma pakai sarung saja. Ya itu. Beliau nggak pernah keluar dari tenda tersebut. Majnun. Anehnya lagi, beli tempatnya itu nggak pernah ada kotoran kencing atau nggak ada. Padahal beliau nggak pernah keluar dari tenda itu. Tapi yang lebih aneh lagi, kalau misalnya azan sholat, azan masuk waktu sholat, itu beliau nggak ada, menghilang, nggak tahu kemana. Nah, kalau selesai azan ada lagi. Nah, itu. Tapi nggak tahu arah jejaknya keluarnya itu kemana, nggak tahu. Nah itu sudah majnun, fana majnun. Karena cahayanya. Jadi orang kalau menerima cahaya Allah berlebihan, ya nggak sadar pingsan. Sama sebagaimana Nabi Musa ketika ingin melihat Allah di Bukit Tursina, baru muncul gejala permulaan cahayanya Allah saja, gunung itu sudah bergetar, bumi goncang. Kemudian Nabi Musa pingsan, gak kuat menerima cahayanya Allah. Apalagi manusia, kayak kamu kesetrum, bagaimana sih? Nah itu seperti itu. Kayak kamu kena setrum, kayak gitu, gak kuat dengan cahaya ilahi yang begitu besar. Ya. Satu-satunya orang yang bisa
melihat Allah ya hanya Nabi Muhammad, karena beliau diberi kekuatan oleh Allah. Nah, wali-wali majlub ini ya karena memang menerima cahayanya Allah terlalu besar sehingga dirinya goncang, maka seperti orang gila ya karakter kelakuannya. Karena Syekh Ibnu Athaillah mengatakan qaumul tasbiqu anwaruhum azkar. Jadi ada sekelompok kaum yang mana cahaya mereka itu mendahului zikir mereka. Wahum al-majdubun al-muradun. Mereka itu adalah orang-orang yang majdub, orang-orang yang ditarik oleh Allah untuk mahabbah, untuk cinta kepada Allah. Ya. Falamma wajahathumul anwaru hasulat minhum al-adhkar bila takallufin. Maka ketika orang yang ditakdirkan majdub ini oleh Allah menerima cahayanya, maka tanpa takalluf, tanpa keberatan, itu secara refleks zikir dirinya. Zikir sehari-hari ya kerjanya zikir. Sampai nggak sadar yang dia ingat adalah Allah saja. Adalah Allah saja. Ya walaupun misalkan jasadnya ngerokok, ngopi, tapi yang diingat Allah. Beda dengan kamu ngopi, ngudut, tapi yang diingat adalah duit. Wewe, ya. Jadi mereka karena dianugerahi cahayanya Allah yang begitu besar, akhirnya seluruh badannya itu zikir tanpa takalluf, tanpa rasa beban. Bahkan sebagian ulama-ulama yang majdub itu sampai darahnya saja keluar sudah membentuk la ilaha illallah. Karena zikirnya itu sudah mendarah daging. Nah itu. Wala ta'mal bihi wala ta'mal bal bisuhulatin wa khifatin. Nah, tidak bekerja, tetap tidak melakukan amal sesuatu, tapi sangat mudah, sangat mudah untuk melakukan zikir itu. Jadi sambil entah itu sambil jalan, sambil tiduran, sambil apa saja yang diingat Allah Subhanahu wa taala, karena nurnya Allah sudah merasuk ke dalam hati orang tersebut. Nah, ada kelompok kedua lagi yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Athaillah, wa qaumun tasbiqu an azkaruhum anwaruhum. Ada sekelompok kaum yang kedua adalah di mana zikir mereka itu mendahului cahayanya mereka. Siapa mereka? Wahum al-muriduna salihuna. Ya, mereka itu adalah orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, ahli suluk, ahli mujahadah. Jadi mereka dengan rutin zikir, rutin tahajud, rutin baca Quran, rutin puasa, rutin sholawat, akhirnya mereka menerima cahaya Allah. Ya, mereka adalah ahli suluk, orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dalam Islam itu tidak hanya syariat yang kita pelajari, tapi harus setahap lebih tinggi. Ada torekot, ada hakikat. Jadi kalau ilmu syariat adalah ilmu dohir. Ilmu dohir kita belajar fikih, tata cara sholat, tata cara puasa, tata cara haji, itu syariat, hukum dohir. Kemudian setingkat lebih tinggi ada yang namanya torekot. Torekoh yaitu cara mendekatkan diri kepada Allah dengan metode zikir tertentu yang diajarkan oleh guru dan mursyidnya. Maka muncul torekoh qadiriyah ya, dan Naqsabandiyah misalkan. Oh, berarti zikir yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya, zikir la ilaha illallah.
Biasanya kalau thariqah qadiriyah itu zikirnya setiap selesai sholat sebanyak 165 kali. Nah itu setelah selesai sholat. Jadi yang ditekankan adalah zikir la ilaha illallah. Kenapa kok la ilaha illallah? Ya karena itu adalah kalimat yang sakral, di mana dengan kalimat tersebut bumi dan langit itu terwujud dari itu, dari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka kalau kalian ingin kembali dengan fitrahnya kepada Allah, ya harus memperbanyak ucapan la ilaha illallah. Nah, dan cara zikirnya itu harus dengan benar-benar diresapi. La ilaha illallah. Jadi ada membekas, ditujangkan ke dalam hati. Biar apa? Hatimu bersih, hatimu suci, dosamu hilang, akhlakmu baik. Seperti itu. Memperbanyak zikir la ilaha illallah. Karena fitrahnya manusia itu sebelum diturunkan di muka bumi, bahwa Allah itu sudah mengikat janji kepada roh kita. Ketika kalian ditanya, atasyhadu anni rabbukum, qalu bala. Apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah Tuhan kalian? Kalian menjawab, manusia-manusia itu menjawab, qalu bala. Iya, kau Tuhan kalian. Nah, ini fitrahnya manusia, bahwa ruh kita itu mengenal Allah. Ya karena berhubung manusia itu dilahirkan dengan jasad, kemudian pada lingkungan yang berbeda-beda, ternyata lingkungannya bapak ibunya Kristen, ternyata lingkungannya bapak ibunya non muslim misalkan, ya akhirnya terpengaruh oleh bapak ibunya dan lingkungannya. Hakikatnya manusia itu semuanya itu mengenal Allah, dalam ruhnya itu mengenal Allah. Maka kita beruntung lahir di lingkungan yang bapak ibu kita mengenal Allah juga, sehingga antara ruh dan jasad serta lingkungan itu sinkron. Tinggal jangan sampai kita itu terpengaruh oleh hijab-hijab duniawi dan syahwat, sehingga kita terhalang untuk menyebut la ilaha illallah. Kita terhalang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah thariqah ya, thariqah. Jadi thariqah itu adalah cara mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalian itu belajar berthariqah ya semenjak sekarang. Jangan nunggu tua. Umur itu enggak ada yang bisa menentukan apakah umur kalian panjang atau tidak. Untuk supaya terjaga diri kalian tetap dalam fitrahnya, harus sering menyebut berzikir la ilaha illallah. Itu kalau thariqah qadiriyah biasanya 165 kali setelah selesai sholat, melalui ijazah dari mursyid, dari guru, ditalqin ya. Nah, kalau thariqah Naqsyabandiyahnya ada zikir khafinya. Zikir khafi itu zikir yang secara samar ya, dalam hati selalu nyebut Allah, Allah, Allah setiap saat, ketika jalan, ketika kemana saja, dalam hati kita Allah, Allah. Nah itu untuk apa? Ya membersihkan hati itu supaya tetap dalam fitrahnya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak thariqah itu banyak, tidak hanya Qadiriyah Naqsyabandiyah. Ada thariqah Maulawiyah, ada Tijaniyah, ada Idrisiyah, ada Syadziliyah, ya. Ada Maulawiyah, itu banyak, ada Syatoriyah. Nah, banyak sekali. Ada Alawiyah. Nah, kita belajar cara untuk supaya kita itu tetap dalam kefitrahannya, kesuciannya, mengingat Allah. Maka setelah syariat, thariqah, baru hakikat. Nah, kita kalau sudah berhakikat artinya
mengenal Allah secara hakikatnya dengan keimanan hati kita, karena hati kita sudah bening, penuh dengan cahaya Allah, maka kita bisa melihat Allah dengan keimanan kita, dengan penuh kemakrifatan. Jadi siapa saja kalau orang berthariqah bisa saja berpotensi untuk jadi kekasih Allah. Itu seperti itu. Wadzalika li'anna sya'nahum al-mujahadah wal muqabadah. Jadi karena kondisi mereka itu mujahadah, bersungguh-sungguh. Fayatuna bil adhkar fi hali takalluf minhu. Maka mereka melakukan zikir-zikir dengan keadaan berat. Ada orang yang riyadhah, tidak pernah tidur siang dan malam, zikir, baca Quran, ya mulai puasa. Syekh Abdul Qadir saja sendiri untuk suluknya sendiri riyadhahnya itu 25 tahun lebih. Tidak tidur. Baca Quran segala macam. Pantas jadi sultan itu aulia, pantas. Nah, itu seperti itu. Dalilnya mana kok kita harus mujahadah? Faman waman jahada fina lanahdiyannahu subulana. Di barang siapa bersungguh-sungguh bermujahadah di jalan Allah, Allah akan menunjukkan jalannya. Wa ta'mala liyahsula bihal anwar. Jadi mereka itu beramal sehingga menghasilkan cahaya Allah. Jadi orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang ahli suluk, berthariqah, suka zikir, biasanya mereka itu mendapatkan cahaya dalam hati. Sehingga orangnya itu dipandang meneduhkan, mengendamaikan, tutur katanya baik, bagus. Fal awwaluna wasalu bi karamatillah ta'ala ila ta'atillah wa yasduqu alaihim qauluhu ta'ala yaqtasu bi rahmati may yasha. Orang-orang yang kelompok awal tadi, mereka itu usul sampai kepada Allah itu dengan karamah dari Allah. Jadi ada sebagian orang itu usul sampai kepada Allah itu memang anugerah, sebab anugerah dari Allah, sebab takdir dari Allah, sehingga selalu melakukan ketaatan, wa yusaddiqu alaihim qaulu ta'ala, dan itu dibenarkan dengan firman Allah Ta'ala yahtasu bi rahmati may yasha. Jadi Allah itu mengkhususkan dengan rahmatnya kepada orang yang Ia kehendaki. Jadi Allah itu bebas menghendaki siapa saja untuk jadi kekasihnya. Itu siapa saja, tanpa pandang bulu. Bisa saja mantan preman, bisa saja akhirnya kok jadi kekasih Allah. Bisa saja. Saya kayak Sunan Kalijogo kan mantan rampok itu. Akhirnya tobat, ditakdirkan jadi kekasih Allah. Itu bisa saja, siapa saja. Bisa saja seorang pelacur misalkan, jadi tiba-tiba jadi wali Allah karena melihat fenomena tertentu, peristiwa tertentu yang membuat dia akhirnya renyuh untuk tobat. Saja siapapun itu, siapa saja bisa untuk mendapatkan kemuliaan di mata Allah karena memang Allah berkehendak. Wal akharuna wasalu bi ta'atillah ila karamatillah. Dan kelompok yang kedua, para salikun ahli suluk, itu adalah usul kepada Allah karena ketaatan kepada Allah. Sehingga dengan ketaatan muncul kemuliaan dari Allah, sehingga dijadikan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wa yusaddiqu alaihim qaulu ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Itu didasari oleh ayat, dan orang-orang yang bermujahadah, bersungguh-sungguh di jalan kami, benar-benar kami memberi petunjuk kepada mereka jalan-jalan kami. Nah ini, maka kamu kita sebagai orang yang normal harus menjadi ahli suluk, ahli taat, untuk dipercaya menjadi kekasih Allah.
Tapi ibadah kita harus benar mukhlishina lahuddin, ikhlas lillahi ta'ala. Jadi ibadah itu kalau ikhlas karena Allah Ta'ala akan menghasilkan kemakrifatan. Tapi kalau ibadah punya tujuan tertentu ya hanya qabul hajat saja. Diterima permintaanmu tapi tidak menghasilkan kemakrifatan. Sebagian orang kan ada riyadhah karena tujuan tertentu. Karena hajat misalkan riyadhah asrul lisan, berarti tujuan duniawi supaya lancar berbicara, komunikasi. Atau misalkan wirid waqiah 1000 kali tujuannya supaya rezekinya banyak. Ya mungkin itu terkabul, silakan, itu hajat, tapi tidak menghasilkan kemakrifatan, tidak menghasilkan nilai dekat kepada Allah, hanya hajatmu terkabulkan. Jadi ya dipilah-pilah antara mana ibadahmu untuk supaya dekat murni kepada Allah, ikhlas lillahi ta'ala, ada yang untuk hajat duniawi tertentu, supaya kita benar-benar tidak habis ganjaran kita dinikmati di dunia, tapi di akhirat masih ada ganjaran yang akan kita petik. Jangan semuanya minta ganjaran balasan di dunia semuanya. Nanti di akhirat kamu nggak punya hasil. Kata Allah, misalkan kamu nanti suatu saat di hari kiamat, mana pahala sholat saya, bacaan Quran saya, kan sudah saya kasih di dunia. Dulu itu sudah harta banyak, jabatan banyak, sudah saya kumpulkan, saya cumponi, ya. Maka harus ada satu ibadah tertentu, hanya harus mukhlisin lahuddin, ikhlas karena benar-benar menjalankan agama Allah sehingga menghasilkan taqarrub, kemakrifatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ditakdirkan menjadi kekasih-kekasih